Apa kalian tahu bahwa sebenarnya Indonesia tidak dijajah sampai 350 tahun? Mari kita bahas. Belanda datang pertama kali ke Indonesia adalah ke Banten pada tahun 1596. Kedatangan mereka ke sana dipimpin oleh Cornelis de Houtman yang datang ke Banten untuk mencari rempah-rempah. Kedatangan Cornelis de Houtman ini bukan untuk menjajah, tapi untuk mencari rempah-rempah. Dan kedatangannya pun tidak mewakili negara Belanda, tapi mewakili dirinya sendiri. Jadi hadirnya Cornelis de Houtman tak lantas menandakan Indonesia dijajah saat itu juga. Pada masa itu kerajaan-kerajaan di Nusantara masih santai-santai saja meskipun Belanda datang. Ya karena kedatangan Cornelis de Houtman hanya untuk berdagang, bukan menjajah. Lalu untuk meredakan konflik antar sesama pedagang Belanda, dibentuklah Kongsi Dagang Belanda bernama Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada tanggal 20 Maret tahun 1602. Nah selama 200 tahun di Indonesia, VOC menguasai 3 daerah, yakni menaklukkan Banten pada tahun 1633 dengan mengalahkan Sultan Hasanuddin, dan menguasai Makassar pada tahun 1677, serta menguasai Yogyakarta. Tapi walaupun berhasil menguasai, hal itu juga tidak bisa disebut menjajah Indonesia, sebab saat itu mereka hanya menguasai 3 daerah itu saja, tidak sampai semua daerah Sabang sampai Merauke. VOC pun hanya menguasai pemerintahannya saja, terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangannya. Kalau rajanya sih masih tetap orang pribumi. Karena hadirnya VOC hanyalah pihak pembantu konflik internal kerajaan. Misalnya seperti konflik Banten. VOC bisa datang dan menguasai Banten sebenarnya karena diajak membantu Sultan Haji yang ingin mengkudeta ayahnya sendiri yang merupakan Raja Banten, yakni Sultan Ageng Tirtayasa. Kudeta itu berhasil dilakukan. Sultan Haji mendapatkan kekuasaannya, dan VOC yang menjadi rekan dalam kudeta tersebut mau tidak mau harus diberikan ketidakseimbangan sesuai dengan perjanjian di antara mereka, yakni hak monopoli dagang. Fenomena seperti ini juga terjadi di Makassar dan Yogyakarta. Namun, VOC bubar pada tanggal 31 Desember tahun 1799 disebabkan kerugian akibat korupsi para pegawainya. VOC yang bubar, kemudian diganti sistemnya oleh Belanda menjadi daerah otonomi. Setelah VOC mengganti sistemnya, Belanda kemudian berencana mendatangkan pemerintahannya ke Indonesia, tetapi mereka tidak bisa melaksanakan niatnya tersebut karena saat itu Belanda sedang dijajah Perancis, sehingga mereka tidak bisa masuk ke Indonesia. Nah, karena Belanda dijajah Perancis, maka yang datang kemudian ke Nusantara adalah Perancis. Saat itu yang diperintahkan datang adalah Herman Willem Daendels. Lalu pada tahun 1811 yang datang kemudian adalah Inggris dengan diwakili oleh Thomas Stamford Raffles. Namun kekuasaan 2 orang itu hanya di Pulau Jawa saja, itu pun tidak semua daerah Pulau Jawa, dan daerah-daerah luar Jawa yang sebelumnya dikuasai Belanda. Barulah pada tahun 1816 wilayah Indonesia dikembalikan lagi ke Belanda. Dengan kembalinya wilayah tersebut, Belanda mulai berkeinginan menguasai seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya wilayah Jawa dan beberapa daerah luar yang sebelumnya telah dikuasai. Maka, dimulailah invasi Belanda ke berbagai wilayah Indonesia hingga akhirnya setelah mereka mengalahkan Kerajaan Bali pada tahun 1904 dan Kesultanan Aceh pada tahun 1912, barulah mereka dinyatakan secara resmi menguasai seluruh Nusantara karena telah berhasil mengalahkan seluruh kerajaan di Nusantara. Jadi, Belanda baru bisa dinyatakan menjajah Indonesia adalah pada tahun 1912. Kalau dihitung-hitung dari tahun 1912 sampai 1945, maka Belanda hanya menjajah Indonesia selama 33 tahun. Atau jika dihitung dari 1904 sampai 1945 maka Belanda hanya menjajah Indonesia selama 41 tahun. Lalu kenapa disebut 350 tahun? Istilah Indonesia dijajah 350 tahun berasal dari kata Ir Soekarno dalam setiap orasinya. Hal ini dia lakukan untuk menggelorakan semangat para rakyat Indonesia agar terus semangat berjuang dalam melawan penjajahan Belanda. Segitu dulu ya. Sampai ketemu di sejarah selanjutnya. Boleh minta like, komen, dan subscribe-nya.